Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nela Yunita dengan NPM 212121036 sebagai moderator dari kelompok 4. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kuliah PPKN ini. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Taupan Abiyuna SPD MPD selaku dosen mata kuliah PPKN dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini kami akan membahas mengenai identitas nasional. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Indira, pemateri kedua akan disampaikan oleh Alvina, pemateri ketiga akan disampaikan oleh Respi, pemateri keempat akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri kelima akan disampaikan oleh Nanda. Untuk itu, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Purana dengan NPM 212121018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian identitas nasional. Identitas nasional atau national identity terdiri atas dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti sebuah tanda jati diri atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Sementara itu, kata nasional berarti kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan, menurut Widodo pada tahun 2015. Identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus yang dimiliki sebuah negara untuk membedakan dengan negara yang lain. Di negara Indonesia, identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu identitas yang berdasar dari Pancasila yang rasionalisasinya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa definisi identitas nasional menurut para ahli. Definisi tersebut sebagai berikut. 1. Menurut Kunto Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. 2. Menurut Toynbee, ciri khas ciri suatu bangsa merupakan lokal jenius dalam menghadapi tantangan dan respon. 3. Menurut Tilar, identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama sehingga tampak dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. 4. Menurut Tim Nasional, dosen pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa lain. Yang kelima, menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Yang keenam, menurut Muhammad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Fitriani dengan NPM 212121014. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ventos, sebagaimana dikutip oleh Suryo tahun 2002, mengemukakan konsepsi mengenai lahirnya identitas nasional atau national identity suatu negara sebagai hasil interaksi dari 4 faktor penting. Yang pertama, faktor primer. Faktor primer sebagai pembentuk identitas nasional, yaitu etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama, yaitu bangsa Indonesia. Kesatuan ini tidak menghilangkan keberaneka ragaman,
dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, faktor pendorong terbentuknya identitas nasional. Faktor pendorong sendiri terdiri atas perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata, dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Pembentukan identitas nasional atau national identity yang dinamis ini dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Selain itu, upaya tersebut didukung dengan partisipasi rakyat dalam memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik meliputi beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan tata bahasa resmi secara nasional. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi. Dan yang ketiga, pemantapan sistem pendidikan nasional. Demikian pula menyangkut birokrasi dan pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa, meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan. Yang keempat, faktor reaktif. Faktor reaktif dalam pembentukan identitas nasional antara lain dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Istilah identitas nasional atau national identity atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok atau collective action yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional atau ICCI tahun 2005. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional atau national identity menurut Rahayu tahun 2007 66 sampai 68 ada 5 unsur. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Setiap suku bangsa memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Yang kedua, agama. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, bahasa. Bahasa menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat, budaya nasional. Kebudayaan adalah tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima, wilayah Nusantara. Wilayah Nusantara yaitu wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang di Katulistiwa, ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sekian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Respi Nuriani dengan nomor pokok mahasiswa 212121016. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dari identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri atau karakteristik suatu bangsa agar bisa membedakan dari bangsa-bangsa lainnya. Menurut Sundarsono, fungsi dari identitas nasional yaitu sebagai penanda eksistensi suatu bangsa dan jati diri bangsa yang berperan penting dalam kehidupan bangsa dan juga negara. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri bangsa tersebut akan mati. Kemudian yang kedua, sebagai cerminan diri bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan juga kekuatan bangsa. Yang ketiga yaitu sebagai pembeda dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian, identitas nasional tentunya tidak terbentuk secara otomatis, melainkan terbentuk secara sadar dan juga disengaja berdasarkan jati diri bangsa. Kehidupan suatu bangsa tentunya tidak terlepas dari yang namanya bentuk interaksi, termasuk interaksi dengan bangsa lain, dan juga identitas yang berbeda-beda. Interaksi dapat terjalin secara langsung maupun tidak langsung. Suatu bangsa apabila tidak bisa mempertahankan identitas nasionalnya, bangsa itu akan mati. Karena identitas nasional sebagai tiang penyangga bernegara dan juga bisa menangkal dari ancaman-ancaman luar. Identitas nasional merupakan sebuah pembeda dari bangsa-bangsa lain. Untuk itu, adanya identitas nasional itu sangat penting,
Yang pertama, sebagai diperlukan dalam kegiatan antara bangsa, baik itu dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. Yang kedua, sebagai status dari keikutsertaan dalam kegiatan internasional. Kemudian yang ketiga, ditujukan untuk menggambarkan kondisi bangsa negara tersebut. Identitas nasional tentunya harus ditujukan dengan sikap yang baik dan juga bertanggung jawab agar menjaga keutuhan bangsa dan juga negara. Selain itu, kita harus mementingkan kehidupan bernegara daripada kepentingan pribadi. Nah, bagaimana sih caranya agar identitas nasional tersebut selalu hidup dan juga selalu berkembang? Yang pertama, pahami esensi dari budaya yang berlaku dalam kehidupan. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Yang ketiga, memiliki jiwa kreatif dan juga inovatif. Yang keempat, memiliki filtrasi dalam melaksanakan pergaulan yang positif. Yang kelima, lebih mengutamakan kepentingan publik daripada mengutamakan pribadi. Dan yang keenam, ikut dalam berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan negara dan juga bangsa. Nah, identitas nasional dijadikan sebagai alat untuk mempersatukan suatu bangsa, khususnya bangsa yang majemuk. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Nah, agar bisa mempersatukan keberagaman tersebut untuk menjadi satu kesatuan. Nah, sebagai warga negara, sudah selayaknya untuk melaksanakan kehidupan berbangsa dan juga bernegara untuk selalu membawa identitas nasional sebagai bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Adapun faktor-faktor yang mendukung munculnya identitas nasional bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga ada faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu, lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keempat ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Yang keenam, faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori yang
bagi rakyat Indonesia. Memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Faktor-faktor di atas pada dasarnya merupakan proses dalam sebuah pembentukan identitas nasional. Hal ini tentunya terus berkembang mulai dari era sebelum kemerdekaan sampai saat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas nasional terdiri dari primordialisme, agama, tokoh pemimpin bangsa, dan sejarah bangsa. Yang pertama ada primordialisme. Pada dasarnya adalah kecintaan pada suatu golongan yang sama sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik serupa. Faktor-faktor primordialisme ini meliputi kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua ada agama. Unsur keagamaan memiliki peranan penting dalam menciptakan identitas suatu komunitas. Sebab agama merupakan ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan dan dipraktikkan secara individu maupun kolektif. Yang ketiga ada pemimpin bangsa. Kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati oleh masyarakat dapat menjadi faktor yang menyatukan bangsa. Apalagi jika pemimpin tersebut dianggap sebagai penyambung lidah rakyat dan simbol persatuan. Contoh pemimpin bangsa yang dapat menyatukan negara adalah Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus pencetus Pancasila. Di India ada Mahatma Gandhi yang menyampaikan perdamaian dan penghentian kolonialisme. Ada pula Martin Luther King yang mencetuskan pengertian diskriminasi ras. Sejarah bangsa. Apa yang telah dialami oleh suatu bangsa akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga tekad dan tujuan yang sama di antara masyarakat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Alicia Putri, NPM 212121012. Di sini saya akan menjelaskan identitas nasional atau national identity bangsa Indonesia. Menurut Erwin 2013, identitas nasional bangsa Indonesia dapat dirumuskan dalam 3 bidang sebagai berikut. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai, asas, norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Pancasila menjadi falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang mengarahkan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini hendaknya diterapkan dalam kehidupan anak bangsa di seluruh penjuru Nusantara, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara. Dengan mengimplementasikan konsep dari nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia diharapkan akan menjadi bangsa yang berkarakter, beradab, dan bermartabat. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pandangan hidup, etika politik, paradigma pembangunan. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam berperilaku berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam eksistensinya telah membagi peran dan tugas pihak-pihak terkait sistem politik di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua ada identitas instrumental. Identitas instrumental ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Dahulu bahasa Melayu telah digunakan sebagai alat interaksi antar suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu juga menjadi bahasa niaga yang menghubungkan antar pedagang yang berniaga di sepanjang gugusan kepulauan Nusantara.
Keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ini bukan berarti menganaktirikan bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang berjumlah sekitar 300-an dialek bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerah menjadi kearifan lokal dan bahasa Indonesia berperan menjadi pemersatu sebagai bahasa persatuan. Yang kedua ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia. Garuda Pancasila melambangkan kemegahan negara Indonesia. Adapun bentuk lambang Garuda Pancasila didesain oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Garuda Pancasila dilambangkan oleh seekor burung Garuda yang berdiri tegak, kepalanya menghadap ke kanan, mengembangkan sayap-sayapnya ke kanan dan ke kiri. Pada sayap kanan dan sayap kirinya berelar 17 helai, dengan ekor berelar 8 helai dan leher yang berelar 45 helai yang menunjukkan pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945. Pada dadanya terdapat perisai yang dibagi menjadi 5 ruang, di tengah dan di 4 di tepi. Pada sila pertama ditunjukkan oleh gambar bintang. Bintang cemerlang atas dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua ditunjukkan oleh gambar rantai. Rantai terdiri atas gelang-gelang persegi dan bundar yang bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya adalah lambang pri kemanusiaan. Sila ketiga ditunjukkan oleh gambar pohon. Pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Sila keempat menunjukkan banteng. Banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Sementara itu padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencekram sebuah pita yang sedikit melengkung ke atas. Pada pita itu tertulis Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu tujuan, sebagai semboyan negara kita. Yang ketiga, bendera negara. Bendera merah putih bukan hanya sekadar simbol keindahan belaka. Akan tetapi, merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 dinyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Yang keempat, lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Supratman. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Lagu ini pertama kali didengarkan dalam forum resmi, yakni sebelum Kongres Pemuda II atau yang merumuskan Sumpah Pemuda. Ditutup pada tanggal 28 Oktober 1942. Pada peristiwa itu, lagu Indonesia Raya dimainkan biola tanpa syair. Ketika pertama kali dinyanyikan, lagu tersebut disambut dengan tetesan air mata dan semangat menggelora demi Indonesia merdeka. Dalam pasal 36B dinyatakan bahwa lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Identitas nasional yang ketiga adalah identitas alamiah. Identitas nasional yang bersifat alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kegiatan sehari-hari. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional Indonesia yaitu ramah tamah, hormat dan sopan kepada orang tua, serta gotong royong. Sikap tersebut dapat bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. Terima kasih, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.